Halo, perkenalkan saya Lija Pane SPD. Saya dari SMK Yadika 10. Saya akan memaparkan materi saya tentang Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Oke, jadi nanti kita akan bikin bagaimana cara membuat jurnal umum tersebut. Jadi sebelum kita bikin jurnal umumnya, kita harus tahu dulu apa sih jurnal umum itu. Jadi jurnal umum itulah tempat untuk mencatat semua transaksi perusahaan. Jadi semua transaksi perusahaan dicatat dalam jurnal umum sesuai dengan urutan tanggal. Tidak boleh ada yang tertinggal. Oke. Kemudian sebelum kita bikin jurnal umum, kita harus tahu dulu akun-akun yang ada dalam akuntansi karena ini mempengaruhi. Jadi kita harus paham dulu akun-akunnya. Jadi di akuntansi ada akun real sama akun nominal. Akun real itu ada akun aktiva atau sering disebut dengan harta atau aset, sementara akun liabilitas itu disebut dengan akun utang atau kewajiban. Kemudian ada akun ekuitas atau modal. Kemudian di akun nominal itu ada akun beban sama pendapatan. Oke. Selanjutnya dari yang 5 akun ini terbagi lagi dalam akun-akun yang lebih kecil. Aktiva atau tadi harta itu ada akun kas. Kas itu kayak uang tunai. Bisa uang tunai, bisa non tunai. Ada piutang itu hak yang akan kamu terima. Kemudian akun perlengkapan, peralatan, tanah, kendaraan, dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Kemudian di dalam liabilitas atau kewajiban tadi ada akun utang, utang usaha, utang bank, utang obligasi, dan sebagainya. Kemudian di ekuitas ada akun-akunnya lagi, ada modal saham, dividen, laba ditahan, dan sebagainya. Di pendapatan juga. Pendapatan ada akun pendapatan bunga, pendapatan jasa, pendapatan sewa. Jadi di pendapatan ini ada pendapatan yang operasional dan ada juga pendapatan yang non-operasional. Kemudian di beban ini juga ada bagian-bagian akunnya lagi. Nanti ada beban operasional sama non-operasional. Di beban ini ada beban listrik, beban air, beban angkut, dan sebagainya. Jadi harus paham dulu akun-akun tersebut, baru nanti kita bisa menyelesaikan si jurnal umumnya. Dan sebelum itu juga, sebelum ke jurnal umum, kita juga harus tahu mekanisme debit kredit. Karena nanti dalam jurnal umum ada nih bagian debit dan ada bagian kredit. Oke, di sini ada mekanisme debit kredit. Nanti di jurnal umum ada debit dan kredit dan harus balance, harus seimbang. Di sini yang pertama ada akun aktiva. Aktiva itu tadi harta. Jadi katanya kalau aktivanya bertambah, itu letaknya di debit. Misalnya nih aktivanya itu tadi kas. Jadi kalau kas di perusahaan nambah, maka kas itu diletakkan di posisi debit. Sementara kalau kas itu berkurang, dia akan diletakkan di posisi kredit. Kemudian ada liabilitas atau utang atau kewajiban. Kalau utang di perusahaan itu misalnya nih utang usaha bertambah, dia diletakkan di posisi kredit. Sementara kalau utangnya berkurang, itu di debit. Modal juga. Modal usaha bertambah, itu di kredit. Sementara kalau modal usaha berkurang, itu di debit. Pendapatan bertambah, pendapatan ini bertambah, itu diletakkan di kredit. Misalnya nih ada pendapatan jasa, karena kamu udah memberikan pelayanan jasa. Karena kita bahasnya tadi jurnal umum perusahaan jasa ya. Kamu memberikan pelayanan jasa, nambah dong pendapatan jasa kamu, maka dia diletakkan di posisi kredit. Sementara kalau pendapatannya berkurang di debit. Beban misalnya beban listrik. Beban bertambah itu di debit. Misalnya listrik kamu nambah, kamu harus bayar listrik, maka beban listrik kamu nambah. Maka itu diletakkan di posisi debit. Sementara kalau beban listriknya berkurang, itu di kredit. Juga. Itu pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi kalau nya nambah, itu letaknya di debit, sementara kalau berkurang itu di kredit. Oke? Selanjutnya, kita akan masuk nih ke transaksinya. Jadi untuk bikin
Jurnal umum tentu karena ada transaksi. Nanti transaksinya ini diambil dari mana? Dari bukti transaksi. Harus ada bukti transaksinya setiap melakukan transaksi. Oke, kita akan bikin jurnal umum dari transaksi berikut. Oke, ini adalah bentuk dari jurnal umum. Ada kolom tanggal, berarti meletakkan tanggalnya. Tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi. Ada kolom keterangan, ini nanti meletakkan nama akun. Oke, kemudian ada ref, ini nanti nomor akun. Kemudian ada debit, itu nanti nominalnya, nominal dari akun tersebut. Nanti kalau misalnya posisinya debit, letakin di debit, sementara kalau posisinya di kredit, letakkan di kredit. Oke, ini ada transaksi Bengkel Jaya Abadi pada bulan Januari 2024. Kita lihat dulu, berarti kita tulis dulu nih nama perusahaannya apa. Ini tadi nama perusahaannya Bengkel Jaya Abadi. Karena kita mau bikin jurnal umum, kita tulis jurnal umum. Kemudian ini periodenya. Karena tadi di bulan Januari, maka kita bikin periode 31 Januari 2024. Karena Januari itu sampai tanggal 31. Oke, kita mulai ke transaksi yang pertama. Katanya di sini tanggal 5 Januari 2024 Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta sebagai modal awal bengkelnya. Jadi katanya si Pak Jaya, pemilik Bengkel Jaya Abadi ini menginvestasikan uang, berarti dia menanamkan modal di perusahaannya. Berarti di perusahaan ini nih, karena Pak Jaya kasih uang ke perusahaan, maka uang di perusahaan nambah. Uang itu adalah kas. Maka kas bertambah. Kamu lihat, kas itu tadi bagian dari apa? Kas itu bagian dari aktiva. Kita lihat, kas itu bagian aktiva bertambah. Kalau kas bertambah, letaknya di debit. Jadi kita tulis. Yang pertama, kita lihat dulu dia tadi tanggal 5. Kita lihat ya, dia tanggal 5 katanya Pak Jaya menginvestasikan uang sebesar 50 juta. Kas bertambah, kita tulis dulu nama akunnya adalah kas. Maka kas bertambah itu aktiva bertambah letaknya di debit. Kasnya bertambah sebesar berapa tadi? 50 juta, maka kita tulis 50 juta di posisi debit. Oke. Oh, sorry. Nolnya kurang 1. Oke, kasnya bertambah sebesar 50 juta di debit. Kemudian apa lagi? Tadi kan dia investasi uang nih sebesar 50 juta untuk apa? Sebagai modal. Berarti modal si Pak Jaya juga nambah, ya kan? Kalau modalnya nambah, kita lihat nih tipe akun modal. Kalau bertambah letaknya di mana sih? Letaknya di kredit. Maka modal di kredit. Maka kita tulis dulu akunnya modal. Modal siapa? Modal Pak Jaya, modal Jaya. Di kredit sebesar 50 juta. Oke, jadi di kreditnya sebesar 50 juta karena modal bertambah letaknya di kredit. Dan kalau misalnya posisi kredit, kamu masukkan nama akunnya itu agak menjorok ke dalam sedikit biar tahu ini posisinya kredit. Lanjut, transaksi kedua itu tanggal 6 Januari 2024 dibayar uang sejumlah 10 juta untuk sewa tempat bengkelnya selama 1 tahun. Jadi si Pak Jaya ini bayar sewa bengkel sebesar 10 juta. Oke, untuk 1 tahun. Berarti untuk 1 tahun ke depan dia bayarnya ini bulan Januari. Berarti 2024 itu nanti sampai ke Desember 2024 untuk 1 tahun. Berarti dia belum pakai seluruhnya tapi dia udah bayar. Maka itu nanti masuk ke namanya akunnya adalah sewa dibayar di muka. Karena dia belum pakai seluruhnya tapi dia udah bayar di awal. Maka sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu masuk ke tipe akun aktiva. Berarti sewa dibayar di mukanya bertambah tadi. Aktivanya bertambah letaknya di debit. Maka kita buat tanggal 6 sewa dibayar di muka itu bertambah, maka letaknya di debit sebesar berapa tadi bertambahnya? Kita lihat sewanya bertambah sebesar 10 juta, maka kita tulis 10 juta.
Oke. Kemudian di posisi kreditnya apa dong? Di kreditnya itu ada kas. Karena apa? Karena kan dia bayar sewanya pakai uang. Uang dari mana? Uang itu adalah kas, uang dari perusahaan sebanyak 10 juta. Maka kas akan berkurang karena dibayar sewa. Jadi kasnya berkurang. Kasnya berkurang letaknya di kredit. Kas itu bagian dari aktiva. Aktiva berkurang di kredit. Maka kas di kredit sebesar jumlah yang sama, 10 juta. Oke, lanjut kita lihat transaksi tanggal 10. Tulis dulu nih tanggal 10. Tanggal 10 katanya membeli peralatan sebesar 5 juta dan perlengkapan sebesar 1 juta. Jadi si Pak Jaya ini beli peralatan. Kalau kamu beli peralatan, berarti peralatan kamu nambah dong. Kamu beli, berarti nambah peralatan kamu di rumah kamu. Kalau kamu beli di rumah. Karena di dalam perusahaan beli peralatan nih. Berarti dalam perusahaan juga nambah peralatannya. Peralatan itu bagian dari aktiva. Berarti aktiva bertambah letaknya di mana? Debit. Jadi kamu tulis dulu peralatan bertambah sebesar berapa tadi dibelinya peralatannya itu? Sebesar 5 juta, maka peralatannya bertambah 5 juta, maka posisinya tadi di debit. Kita buat 5 juta. Oke. Kemudian, dia beli apa lagi selain peralatan? Tadi dia juga beli perlengkapan. Dia juga beli perlengkapan sebesar 1 juta, berarti perlengkapannya juga nambah, karena dia membeli. Maka kita tulis dulu, perlengkapan. Perlengkapan bertambah, dia belinya tadi berapa? Dia belinya 1 juta, berarti perlengkapannya bertambah 1 juta. Perlengkapan bagian dari aktiva, bagian dari harta. Perlengkapan bertambah letaknya di debit, maka kita tambahin di debit sebesar 1 juta. Oke, maka dia kan tadi beli peralatan 5 juta, beli perlengkapan 1 juta. Jadi dia harus mengeluarkan uang sebesar 6 juta untuk beli yang kedua ini. Maka uang itu adalah kas. Kas itu bagian dari aktiva. Aktivanya berkurang, kasnya berkurang, uangnya berkurang, maka letaknya di kredit. Maka kita tulis kas di kredit sebesar jumlahnya, berarti 5 juta ditambah 1 juta, jadi 6 juta. Oke, lanjut tanggal 20. Kita lihat tanggal 20 katanya menerima pendapatan sebesar 1 juta atas jasa perbaikan mobil yang dilakukan oleh Pak Jaya. Karena dia bergerak di bidang bengkel, jadi ada nih pelanggannya melakukan perbaikan. Kemudian pelanggannya bayar 1 juta untuk perbaikan tersebut. Berarti si Pak Jaya menerima uang dari pelanggan. Karena dia dapat uang dari pelanggan, maka kasnya nambah. Kas itu bagian dari aktiva. Aktiva bertambah letaknya di debit. Maka kita buat kasnya, kas bertambah sebesar berapa? Sebesar 1 juta tadi. Maka kasnya nambah sebesar 1 juta. Oke. Kemudian dia kan melakukan itu tadi, kas yang dia dapat itu sebagai pendapatan karena dia sudah melakukan melayani jasanya, memberikan jasanya untuk memperbaiki mobil. Maka itu adalah pendapatan. Maka kita tulis pendapatannya akan bertambah. Lihat, pendapatan bertambah letaknya di kredit. Pendapatan bertambah letaknya di kredit. Maka kita tulis dulu pendapatan. Tadi pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah letaknya di kredit sebesar 1 juta karena tadi dia dapat pendapatannya 1 juta. Lanjut tanggal 25. Tanggal 25 katanya di sini Pak Jaya memperbaiki motor pelanggan, harganya 500.000 yang akan dibayar 2 hari setelahnya. Jadi Pak Jaya udah melakukan perbaikan motor, harga perbaikannya itu, jasanya itu 500.000. Tapi si pelanggan belum bayar, dia ngutang nih ceritanya. Dia belum bayar. Nanti dia bayar 2 hari setelahnya. Oke. Maka tadi
di awal ada akun yang namanya, kalau misalnya nih hak yang akan kamu terima tapi belum kamu terima, itu namanya piutang. Maka piutangnya bertambah. Piutang itu bagian dari aktiva. Aktiva bertambah letaknya di debit. Maka kita bikin piutang jasa bertambah sebesar berapa? Sebesar berapa tadi pendapatannya? 500.000. Jadi piutangnya bertambah sebesar 500.000 di debit. Kemudian itu kan dia itu karena melakukan pelayanan jasa, berarti itu pendapatan. Pendapatannya juga bertambah, pendapatan bertambah letaknya di kredit. Maka kita bikin pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 500.000. Bentar, lanjut. Dan terakhir itu tanggal 27. Tanggal 27 katanya Pak Jaya menerima uang dari pelanggan atas transaksi tanggal 25 Januari. Nah, tanggal 25 Januari tadi ngapain sih? Tanggal 25 Januari dia kan melakukan perbaikan motor, harganya 500.000. Dibayarnya kan katanya 2 hari setelahnya. Nah, tanggal 27 dibayar nih sama pelanggan. Dibayar uangnya, berarti si Pak Jaya dapat uang. Uang itu adalah kas, maka kas Pak Jaya akan bertambah. Letaknya di debit. Berapa bertambahnya? Sesuai dengan yang tanggal 25. 25 tadi pendapatannya harusnya 500.000, maka kasnya bertambah. Utang si pelanggan tadi dilunasin nih. 500.000. Oke. Kemudian di kreditnya apa? Tadi kan si Jaya punya piutang. Tapi karena sudah dilunasi oleh pelanggan, sudah dibayarkan oleh pelanggan, maka piutangnya berkurang. Kita lihat piutang itu tadi bagian dari aktiva. Aktiva berkurang letaknya di kredit. Maka piutang usaha berkurang sebesar 500.000 di kredit. Oke. Nah, kita tinggal jumlahkan posisi debitnya berapa, kreditnya berapa, dan harus balance. Jumlahnya sama-sama 68 juta. Jadi balance. Inilah cara pembuatan jurnal umum perusahaan jasa. Oke, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.